Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan bab 2 kelas 9 semester ganjil, yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Bagian yang akan kita pelajari pada bab ini adalah yang pertama adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan, yang kedua adalah sistem perkembangbiakan hewan. Kita mulai dulu sistem perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan kita kelompokkan ada beberapa macam, yaitu tumbuhan angiospermae, gymnospermae, lumut. Ya. Angiospermae itu apa? Yaitu tumbuhan yang berbiji tertutup. Jadi bijinya tertutup, ada bungkusnya, misalnya kulit atau daging buah. Ya, misalnya mangga, kacang, itu kan bijinya tertutup ya, ada bungkusnya, rambutan, salak, dan sebagainya. Sedangkan gymnospermae adalah tumbuhan yang berbiji terbuka atau berbiji telanjang. Jadi bijinya nggak ada bungkusnya. Contohnya apa itu? Ini contohnya adalah lapis haji, melinjo, dan pinus. Hanya 3 macam itu. Ya, ya kita mulai dulu dengan perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae. Kita pelajari tentang perkembangbiakan generatif. Ya, apa itu? Perkembangbiakan generatif. Ya, jadi pada angiospermae ada 2 cara perkembangbiakan, generatif dan vegetatif. Ya, yang sekarang yang vegetatif itu artinya perkembangbiakan yang tidak didahului oleh peristiwa perkawinan atau bertemunya sperma dan telur. Ya, sedangkan perkembangbiakan generatif nama lainnya adalah perkembangbiakan secara kawin atau seksual, yaitu perkembangbiakan yang diawali atau didahului oleh peristiwa perkawinan atau peristiwa pembuahan atau peristiwa fertilisasi. Apa itu? Fertilisasi adalah bertemunya sperma dan telur atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya. Nah, cirinya tumbuhan itu adalah dia punya bunga, karena bunga adalah alat perkembangbiakannya tumbuhan. Ya, ini contohnya ada bunga ya. Ini yang tampak warnanya ungu, ini adalah mahkota. Mahkota itu fungsinya hanya sebagai perhiasan untuk menarik serangga ya. Nah, di sini nanti ada mahkota itu hanya perhiasan, bukan alat kelamin tumbuhan. Yang alat kelamin tumbuhan itu adalah di sini ada benang sari dan ini monggo, yaitu benang sari dan putik. Ya. Benang sari adalah alat kelamin jantan, putik adalah alat kelamin betina. Ya. Nah, nanti masalah generatif kita bahas nanti. Sekarang kita bahas dulu tentang vegetatif ya. Vegetatif perkembangbiakan yang tidak didahului oleh peristiwa perkawinan atau pembuahan. Vegetatif ini ada 2 cara, yaitu alami dan buatan. Nah, alami itu artinya secara alamiah, tanpa campur tangan manusia. Ya, misalnya pertama adalah rizoma. Rizoma itu akar tinggal. Contohnya pada kunyit, ya, kunyit, jahe, temulawak, tepung ireng, ya, kencur, laos, dan sebagainya, itu adalah rizoma, akar tinggal. Ini adalah batang sebenarnya. Ini batang yang berisi cadangan makanan ya. Kemudian yang kedua adalah stolon. Stolon itu adalah tanaman yang batangnya menjalar di atas tanah. Menjalar di atas tanah, dan batangnya biasanya berruas-ruas ya. Nah, ini tiap ruas itu ada akar dan daun. Nah, ini jadi andai kata ini saya potong, yang bagian ini tidak bakal mati karena ini sudah punya akar dan sudah punya daun. Ya, ini contohnya pada stroberi, pegagan, semanggi ya. Ada juga yang menjalar di bawah tanah, contohnya rumput tegi. Ya. Yang ketiga adalah umbi lapis, yaitu umbi yang berlapis-lapis. Ya. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Ini ada bawang merah. Ya. Ini berlapis-lapis ya.
tiap lapis punya ini adalah lapisnya, itu adalah merupakan cadangan makanan. Jadi ini sebetulnya adalah kumpulan pelepah daun. Batangnya ini bukan batangnya ininya cakram ini batangnya. Ya. Kemudian adalah umbi batang, contohnya kentang ini. Batang ini kentang yang kita sering pakai untuk masak. Jadi umbinya itu sebetulnya adalah bagian dari batang yang berisi cadangan makanan. Ya. Ini kalau disimpan lama 1 bulan itu bisa bertunas. Bisa tunas. Ada lagi dengan tunas, contohnya pisang, bambu ya, dengan tunas. Ada lagi dengan tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuhnya tidak di tempat yang biasa. Biasanya tunas yang normal itu kan di batang, ini tidak. Ini misalnya di daun, contohnya cocok bebek. Ya. Cocok bebek. Ya. Ada yang tumbuh di akar, contohnya pada akar cemara, sukun. Nah, itu dia akarnya bisa tumbuh tunas. Ya. Memiliki keuntungan cepat berbuah, ya. Dan sifatnya sama dengan induknya. Kenapa sama dengan induknya? Karena di bagian dari tanaman induk. Kalau di tanaman mangga aromatis juga aromatis, ya. Nah, kalau ini mangga apa itu? Mangga apa ya? Akan sama. Mangganya rasanya manis, ya. Ini juga manis sama. Ya. Nah, misalnya ini sifat sama dengan induk, dia merupakan bagian dari itu. Ya. Tapi ada kelemahannya Pak, akarnya kurang kuat karena ini bukan akar asli ya, ini akar serabut, kurang kuat akar jadi-jadian ya. Jadi nggak asli akarnya tunggang gitu, jadi kurang kuat kelemahannya. Oke. Ya. Sekarang kita bahas vegetatif buatan, yaitu vegetatif karena buatan manusia, dia hasil rekayasa manusia. Yang contoh yang pertama adalah stek. Ini contohnya pada singkong ya, ini namanya pakai stek, di batangnya dipotong-potong, ditancapkan aja, nanti akan tumbuh. Ya, banyak yang tanaman yang bisa di stek, misalnya bunga mawar, bougainville, daun sirih ya, dan lain sebagainya. Tapi tidak semua tumbuhan bisa di stek ya. Beringin bisa di stek. Adalah dengan merunduk. Merunduk itu berarti batangnya dibelokkan ke bawah, merunduk. Nah, yang paling populer adalah cangkok. Cangkok ini paling mudah ya, mencangkok itu. Nah, caranya ini, misalnya mangga, ambil batang yang sebesar jempol tangan kita ya. Kemudian kita sayat, kita kupas kulitnya. Tujuannya adalah untuk supaya pembuluh tapisnya terputus. Pembuluh tapis itu fungsinya untuk mengangkut sari makanan dari daun ke tubuh ya. Ya. Kemudian kita tempeli dengan tanah, kemudian kita bungkus dengan plastik, kemudian dilubangi ya, disiram tiap hari. Maka kalau sudah selama 2 bulan lebih, dia akan tumbuh akar di sini dan dia bisa tumbuh. Nah, ini yaitu perkembangan yang terjadi melalui pertemuannya kami jangan. Nah, sekarang ini saya tunjukkan dulu dengan contoh yang lain ya. Nah, ini saya punya media yang lain. Nah, ini contoh tadi, contoh bunga dahlia itu memiliki umbi akar. Umbi yang berasal dari akar yang menggelembung, ini bunga dahlia. Contoh lain umbi akar itu adalah singkong.
umbi akar. Tapi singkong umbinya nggak bisa ditanam ya. Kalau dahlia bisa. Ada lagi ubi dewa, itu umbinya juga bisa ditanam. Nah, saya carikan gambar yang lain ya. Nah, sekarang tadi kita bicara mencangkok. Mencangkok itu kelebihannya satu, sifatnya sama dengan induknya. Kenapa sama dengan induknya? Karena ini bagian dari tanaman ini, jadi gennya pasti sama. Itu yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah cepat berbuah. Kenapa cepat berbuah? Karena cabang ini berasal dari tanaman yang sudah dewasa, sudah siap berbuah. Jadi kalau ditanam ketika 1 tahun 2 tahun musim berbuah, dia akan langsung berbuah. Ya, itu keuntungannya ada dua ya. Itu cepat berbuah dan sifatnya sama dengan induknya. Tapi mencangkok punya kelemahan. Kelemahannya apa? Akarnya kurang kuat karena akarnya bukan akar asli ya. Jadi akarnya kurang kuat. Maka untuk mengatasi ini ada cara lain, yaitu dengan nama okulasi. Ya, okulasi atau menyambung. Bagaimana caranya? Kita pertama buat semaian dulu. Misalnya kita ingin menyambung mangga ya. Kita buat semaian mangga dari biji mangga. Dari jenis mangga apa saja, yang penting akarnya kuat. Kita tanam dulu di polybag, kemudian tumbuh sampai sebesar jari tangan kita. Kemudian dipotong, bagian bawahnya potong ya. Kemudian kita cari ranting dari tanaman mangga yang sudah dewasa, sudah misalnya mangga yang bagus ya, mangga aromanis ya, yang diketahui buahnya besar-besar, manis rasanya. Kita ambil ranting yang ukurannya kira-kira sama dengan ini atau lebih kecil sedikit ya. Lalu bagian atasnya kita potong miring seperti ini, bawahnya miring, dan dikatuke, lalu diikat dengan tali plastik ya. Kemudian di daunnya mungkin dipotongi separuh supaya nggak menguap, tidak mengurangi penguapan. Kalau perlu dibungkus dengan plastik ya. Disimpan di tempat yang teduh. Nah, jika berhasil maka bagian atas ini akan tetap hijau, tetap tumbuh dan terus tumbuh terus. Itu berarti berhasil. Kalau layu berarti gagal ya. Nah, dengan demikian nanti akan mendapatkan tanaman di atasnya itu tadi misalnya di atasnya mangga aromanis ya, dia akan jadi mangga aromanis. Bawahnya mangga lain tidak masalah ya. Nah, dan keuntungannya sama dengan mencangkok, sifatnya sama dengan induknya dan cepat berbuah. Ditambah lagi keuntungannya adalah akarnya kuat, karena tadi akarnya asli, akar asli, bukan akar jadi-jadian tadi, akar asli. Maka keuntungannya ada 3 ya, cepat berbuah, sifatnya sama dengan induknya, dan akarnya kuat. Itu mencangkok. Ada lagi dengan cara menempel. Menempel itu fungsinya sama seperti menyambung, cuma caranya aja beda. Ini lihat caranya ya. Nah, caranya tadi kita buat persemaian dulu pakai biji di polybag, kemudian kalau udah besar kita buat sayatan seperti jendela ini, dibuang kulitnya, dikupas. Kemudian kita ambil mata tunas dari tanaman mangga yang sudah dewasa tadi. Ambil mata tulisnya di ketiak daun, biasanya ada itu ya, dikupas dengan pisau yang tajam, diambil, pindahkan ke sini, tempelkan ke sini ya, diikat dengan tali plastik. Kalau berhasil dia akan, tunasnya akan tumbuh terus, tumbuh. Kalau udah cukup banyak, tumbuhnya udah besar, bagiannya atas dipotong, bagian yang dipotong, maka dia akan mendapatkan tanaman yang sifatnya ini, akan tanaman sifat ini. Misalnya tanaman ini dari mangga aromanis ya, akan jadi mangga aromanis begitu ya. Ini menempel. Nah, ini saya tunjukkan contoh lain ya. Ini tanaman pegagan, ini jenis stolon juga, pegagan ya. Ini laos. Nah, ini ketela rambat, ini juga termasuk umbi batang ya, sama dengan kentang. Ini tanaman talo, tahu ya, tanaman talo itu dengan tadi tunas adventif di bagian akar. Ini stolon pada stroberi ini. Ini pada uwi, ini juga termasuk umbi batang. Nah, sekarang kita pelajari tentang